Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, salam yang luar biasa. Karena dari awal ketika kita semangat, insya Allah sampai nanti malam kita tetap. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan ibu saya yang tersayang, Ibu Wakil Bupati yang selalu selama ini memberi support kepada saya secara pribadi. Kemudian kepada Ibu Turkini, kita sudah lama berkenalan Bu nggih, dan tetap awet muda. Kepada Ibu Ketua Pengurus Wilayah Bali PKM Bali dan PKMT Buleleng, serta perwakilan dari ormas-ormas masyarakat Islam di Singaraja. Dan tak lupa kepada Ibu, kalau Bapak saya cintai, takutnya suami saya cemburu. Kepada ibu-ibu yang saya cintai, selamat datang di acara yang dimana merupakan kerjasama dari Pemda, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng dan BKMT Pengurus Wilayah Bali. Alhamdulillah saat ini kita diberi support oleh Prodia. Terima kasih Prodia. Kemudian disupport oleh Bintang Beauty Clinic, DSM dan Teleng. Oke. Biar tidak terlalu berlama-lama, ini kurikulum vitae saya. Lihat dari 2008 sampai detik ini, alhamdulillah sudah 18 tahun saya mendalami ilmu anti-aging. Jadi saya memang suka sekali bertemu dengan ibu-ibu dalam majelis taklim, dalam memberikan semua informasi kesehatan, dan semoga ini bermanfaat untuk ibu-ibu ke depannya. Silakan dilanjutkan slide-nya. Oke. Ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu merasa mau menstruasi, ibu tuh marah ya, kemudian sedih nggak jelas, padahal bapaknya baik-baik aja, padahal uang saku dapur kita ini masih full. Pernah nggak ibu-ibu? Pernah apa enggak? Oh sering malah ya. Oke. Terus yang ibu-ibu, ibu-ibu kita yang mungkin sudah senja, enggak senja ya, yang sudah senior ya, pernah nggak tiba-tiba malam itu kegerahan, berkeringat, cemas, merasa sendiri? Pernah nggak Bu? Apalagi kalau di rumah sudah, maaf, mungkin suami tidak ada ya, anak-anak jauh, mulai dah cemas ya. Oke, kenapa belum maaf? Oke, tema yang kita ambil hari ini adalah memang temanya ada semi bahasa Inggrisnya, karena kita perempuan sekarang nggak boleh seperti zaman dulu, kita harus banyak belajar. Jadi the silent cycle, harmoni hormonal dan kesejahteraan psikologis wanita. Ternyata kesehatan reproduksi itu bukan hanya berhubungan dengan fungsi organ. Kesehatan mental pun tidak hanya berhubungan dengan pikiran. Jadi kedua ini ada keterikatan. Keterikatan inilah yang akhirnya menunjukkan kualitas hidup seorang wanita. Karena itu saya hari ini mengambil judul Rahasia di Balik Perubahan Hormon Wanita. Maaf ya bapak-bapak. Nanti kenapa bapak-bapak juga harus hadir di sini agar tahu kenapa sih istrinya tiba-tiba ngambek nggak jelas ya. Oke, lanjut. Oke. Kenapa kita harus tahu nih rahasia hormon kita ini adalah untuk memahami apa sih yang terjadi pada tubuh kita ya. Kemudian mengapa kita emosi, lalu bagaimana kesehatan kita di setiap fase kehidupan. Karena kita dari bayi itu fase kehidupannya berbeda. Mungkin seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak moderator saya yang luar biasa, Mbak Laili, bahwasanya ada masa bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa ya, kemudian menuju lansia. Nah itu pasti berbeda fasenya. Dan setiap fase juga berbeda perasaannya, berbeda keluhannya. Oke, lanjut. Ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu di bagian yang mana dan ingin tetap di mana? Pengennya yang di kanan ya. Oke, yang umurnya 25-35 angkat tangan. Oke, 25-35
35 ya. Oke, yang 35 sampai 45 di tengah. Kemudian yang 4, yang paling ujung 46 sampai ke atas. Oke, iya betul Ibu. Saya juga saat ini usianya 46 tahun, tapi saya merasa tetap muda. Apalagi punya suami Pak Iwan yang luar biasa membuat saya tetap menjadi muda ya. Oke. Gak apa-apa Bu, biar tambahan ada uang dapurnya lebih banyak lagi. Oke. Nah, ketika kita tadi melihat gambaran itu, kita tuh sebenarnya pinginnya yang di sebelah kanan ya Bu ya. Pinginnya tetap terlihat muda saja. Ya di rumah biar tetap terlihat bisa terlihat cantik ya, di luar juga di majelis taklim juga kita kelihatan tetap bergairah, bertemu dengan teman-teman tetap bugar. Nah, yang kita pelajari di awal adalah ilmu anti-aging medicine. Di ilmu ini kebetulan Prof. Bibi Pangkahila adalah dosen saya mengungkapkan bahwa proses penuaan itu ternyata bisa dihambat Ibu ya, bisa dihambat bahkan bisa dikembalikan ke posisi semula saat kita waktu masih muda. Tapi banyak Bu yang harus dikerjakan ya. Jadi ada 2 usia nih ya, usia kronologis atau usia yang saat ini kita lihat di KTP kita. Ibu-ibu coba sekarang lihat KTP Ibu, umur Ibu berapa? Apakah Ibu merasa sesuai dengan umur Ibu? Karena yang saya dapati di klinik itu, di tempat praktek, ada pasien yang datang dengan usia 35 tahun. Kondisi kulitnya seperti usia 50 tahun. Tapi saya punya pasien yang usianya 70, karena kebetulan beliau sudah lama juga di tempat kami, hampir 10 tahun. Itu usia KTP 70 tahun. Beliau kebetulan dari desa, pakai sanggul Bu kalau ke tempat saya dengan menggunakan kain. Itu mungkin bukan 10 tahun, malah dari awal saya buka klinik ya. Itu usia kulit dan bugarnya itu seperti umur 50 Bu. Saya nggak mau bilang ke umur 40 karena terlalu jauh ya. Jadi di beliau umur 72. Saat ini yang saya lihat adalah usia kronologisnya itu seperti usia umur 50. Nah, usia fisiologis yang saya tadi sebutkan bahwasanya itu juga kita lihat dalam artian usia sel-sel dalam tubuh kita. Karena itu makanya terdapat proses penuaan, kemungkinan usia fungsi dalam tubuh kita itu sudah mulai menurun, tidak sesuai dengan usia asli kita atau KTP kita. Lanjut. Oke. Jadi faktor penuaan ada 2 itu agar ibu-ibu tahu kenapa sih kok saya bisa tua ya. Jadi ada 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berarti dari dalam Bu, ya, dari dalam tubuh yang disebabkan oleh radikal bebas, sampahnya tubuh. Itu kayak polusi ya Bu ya, sel-sel kita yang merusak ya. Kemudian ada glikosilasi itu karena kita sering makan gula Bu. Ibu mungkin ngerasa enggak Mbak Lia, saya nggak biasa minum kopi mama gitu atau teh. Tapi jajo Bali Bu, liu ganti semangan. Oh ya Bu, Ibu lebih milih jajo Bali apa sarapan roti gandum? Jajo Bali sebagai mood booster kata beliau. Tapi kalau jajo Balinya sudah jajo laklek tepung ya, nah mungkin 1 mungkin ya, pasti lebih daripada 1 ya. Kemudian ada kerusakan apoptosis yaitu sel-sel, sistem imun juga ya, ada kerusakan DNA dan genetik. Kalau kita lihat orang Jepang usia genetik masa usianya itu panjang Bu. Kita di Asia mungkin karena terutama di Indonesia karena banyak tuntutan ya Bu ya, apalagi zaman politik sekarang ya. Oke, faktor eksternal, diet tidak sehat ya. Enak banget kalau sudah ada mie, ada nasi, kemudian ada apa lagi Bu? Es teh, ya, apa lagi? Wes pokoknya gorengan, kerupuk. Nah mungkin 1 tempe ya, karena saya suka banget sama tempe. Oke, gaya hidup ya, kebiasaan buruk,
kemudian polusi lingkungan, stres ya. Stres ini nanti ada kaitannya dengan kesehatan mental, biar beliau yang menjelaskan, dan kemiskinan ya. Ternyata kemiskinan itu bisa menyebabkan proses penuaan lebih cepat. Oke, lanjut. Jadi ada tahapnya Bu. Kenapa Mes? Tadi saya sebutkan 25 ke 35, 35 ke 45 atau 45 ke atas. Ternyata ketika kita mengalami proses yang pertama, kita nggak rasa. Ya kan ibu-ibu yang di sini yang 25 sampai 35 kan sih masa tubuh ini ternyata sudah mulai tua kan? Pinginnya tetap dibilang muda aja, padahal sudah mulai terjadi proses itu ya. Kemudian pada tahap kedua, sel-sel yang mulai bertambah tua, massa otot mulai berkurang ya. Kemudian hormon tubuh juga berkurang. Yang bertambah apa Bu? Lemak Bu. Di mana kalau perempuan di mana biasanya lemaknya Bu? Di mana lagi? Di mana lagi? Dan ternyata Bu paling susah ngecilin perut Bun. Oke, jadi efek penuaannya mulai terlihat ya. Oke. Menurut penelitian Bu, ternyata ada atrofi atau pengecilan dari otot. Makanya kenapa kita harus latihan bebannya. Kemudian lemaknya akan bertambah. Pada tahap 3, nah ini mulai sampai terlihat, mulai apa Bu, gelewer-gelewer ya. Ya nggak Bu? Ibu kalau mama saya itu biasanya sama cucunya sering dipegang lowongan ya. Karena gelewer-gelewer katanya seneng ya cucunya megang itu. Jadi udah terlihat ya Bu, baik dari kulit. Biasanya di kulit apa Bu kalau terjadi penuaan? Seneng nggak Bu keriput? Keriput tuh karena marah-marah atau memang karena proses penuaan? Keduanya. Oke ya, di rambut juga terjadi proses penuaan, kemudian di tubuh kita, dan kita sebagai perempuan di area kewanitaan kita, daerah intim kita tuh kita nggak tahu ternyata mengalami proses penuaan. Nanti ibu sampai di rumah dicek ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita harus sehat untuk menunda penuaan? Ternyata upaya ini kita lakukan untuk menjaga ya, meningkatkan kesehatan fisik ya, mental ya, karena saat ini banyak sekali yang gangguan kesehatan mental. Ibu-ibu di sini lagi sehat? Sehat fisiknya? Sehat ya Bu? Buktinya Ibu bisa datang ya. Kalau sehat mentalnya enggak? Cemas nggak hari ini? Pusing nggak dengerin nyinyiran tetangga? Luar biasa ibu-ibu kita ya. Oke, juga kita untuk kemandirian kita di usia tua nanti Bu, agar kita tidak menyusahkan anak kita, menyusahkan cucu kita ya. Kemudian kualitas hidup ini agar mencapai penuaan yang sehat. Saya biasanya menyampaikan itu, kita menua itu sudah sunatullah ya. Dalam hukum agama kita kan bahwasanya itu sudah ada ketentuan dari Allah bahwa kita akan menua. Tapi saya selalu sematkan bahwasanya kita menua dengan elegan. Gimana menua yang elegan Bu? Nanti kita pelajari ya di sini ya. Oke, yuk lanjut. Nah ini ya Bu ya. Jadi apa itu hormon reproduksi? Jadi hormon reproduksi itu zat-kimia alami yang di dalam tubuh ya, yang dihasilkan oleh kelenjar dan organ reproduksi. Tugas utamanya apa? Dia membawa pesan atau sinyal listrik yang mengatur fungsi dari seksual kita ya, kesuburan kita, hingga siklus hidup seorang wanita. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu kita harus mengetahuinya ya. Lanjut. Nah, pada seorang wanita ada beberapa hormon sebenarnya Bu ya, tapi yang menjadi ratunya adalah hormon estrogen dan progesteron. Walaupun sebagai seorang wanita kita juga punya hormon testosteron, tapi itu sedikit ya. Dimana estrogen itu diproduksi Bu oleh ovarium ya, yang dimana dia disebut sebagai hormon semangat dan hormon cantik.
Jadi kalau ibu kulitnya kenyang, ini ibu yang berpegang penuh. Ibu flek, umpama gitu, nah berarti ada gangguan pada hormon juga ya. Selain tidak menggunakan sunscreen dengan benar. Ibu udah pakai sunscreen belum kemarin? Jangan dipakai sekalian. Jangan lupa belinya di mana, Bu? Oke, fungsi utamanya Bu ya. Jadi kalau kita pagi itu moodnya bagus Bu ya, itu kemungkinan estrogen kita juga bagus. Karena estrogen ini dari pagi dia bekerja keras. Nanti malam dia akan dibantu dengan hormon melatonin ya Bu ya, untuk mempengaruhi proses tidur. Kalau kita tidurnya nggak nyenyak berarti juga biasanya ada gangguan dari hormon. Bukan karena pinjol ya, atau karena tetangga ya. Jadi fungsi utamanya adalah mengatur siklus menstruasi kita, menjaga kesehatan tulang, serta melindungi jantung dan pembuluh darah. Ya, dan menjaga elastisitas kulit, mendukung fungsi otak dan mood kita. Jadi kalau mood kita naik turun, ini bukan karena diganggu jin ya gitu. Ya mungkin ada, tapi karena kita di sini membicarakannya di masalah kesehatan secara medis ya Bu ya, nanti kita tetap fokusnya di sana ya. Oke, progesteron juga diproduksi oleh diproduksi setelah ovulasi. Jadi fungsi utamanya apa? Dia mempersiapkan rahim Bu untuk proses kehamilan ya. Dia juga mengatur siklus menstruasi kita. Mens kita teratur, ada mungkin yang 21 hari, 28 hari, mungkin ada yang 30-an hari ya. Itu dia mengatur siklusnya. Kemudian menjaga kehamilan tetap stabil, mengatur suasana hati, mood juga Bu ya. Karena juga dia disebut sebagai hormon apa ya Bu istilahnya? Mood boosternya, oksitosin ya, hormon bahagianya ya Bu ya. Oke. Jadi juga membantu kualitas tidur serta menyeimbangkan efek estrogen. Jadi kalau ini kita berhubungan dengan kulit, ketika hormon estrogen dan progesteron kita nggak seimbang, itu sudah pasti akan muncul flek. Ya, oke lanjut. Nah, mengapa sih Bu kita perlu memahami ini? Karena saya yakin ibu-ibu di sini yang usia 60 tahun, oh ternyata begitu ya gitu. Karena mungkin zaman dulu penjelasan tentang informasi ini kan sangat sedikit ya Bu ya. Jadi kita di sini belajar. Oke, akan ada namanya efek roller coaster. Roller coaster tuh, ibu udah pernah naik roller coaster? Ada yang pernah, ada yang belum. Jangan ada Bu, saya nggak mau naik roller coaster. Rasanya jantungnya gitu ya. Jadi saat mau haid ya, kemudian melahirkan hormon kita menurun dengan sangat drastis. Kalau kita habis melahirkan ya Bu bidannya kadang-kadang apa? Baby blues ya. Nah itu ternyata ada gangguannya di sana. Oke. Kemudian saat menjelang menopause ya di usia 40-an ke atas, karena ternyata ada juga menopause dini. Nah ketika ini mulai terjadi penurunan drastis, tubuh seseorang wanita akan merasa tidak nyaman. Oke, lanjut. Nah di sini kita tentang 3 fase reproduksi wanita, walaupun setelah menopause ada pasca atau post menopause, tapi saya tidak menjelaskan di sini. Jadi premenopause adalah masa reproduktif di mana dari remaja sampai di usia 45 tahun estrogen progesteron kita kan masih stabil, tidak ada tanda-tanda merasa nggak nyaman ya. Mensnya teratur, tubuhnya bugar, kulitnya elastis ya, rambutnya sehat, energinya optimal. Itu kalau sehat. Tapi kan kenyataannya sekarang banyak yang mengalami keluhan-keluhan. Saat masa premenopause, ini kita baru mendengar ya Bu ya. Mungkin 3 tahun belakangan ini atau 4 tahun belakangan ini ya Bunda, kita baru ada lagi istilah perimenopause. Kalau dulu kan pramenopause dan menopause aja. Ternyata dilakukan penelitian ada istilah perimenopause yang tanpa kita sadari adalah dia adalah masa-masa transisi kita ya. Jadi dia biasanya di usia 4-10 tahun sebelum menopause. Ibu sudah di masa ini? Oh, Oke, estrogen mulai berfluktuasi dan menurun secara bertahap ya.
ya. Mensnya sudah mulai teratur ya, kadang panjang, kadang pendek. Jadi Bapak jangan dimarahin ibunya, perasaan tanggal 1 udah menstruasi, Adi janda tanggal 15 nih, kapan dah masanya Bapak, kan gitu Pak nih. Iya, jadi sekarang Bapak juga bisa menyampaikan nanti ke ibu-ibu dan memahami, oh ternyata istri saya mengalami hal ini gitu ya. Oke, akan mengalami tanda fisiknya adalah hot flashes Bu. Hot flashes itu rasa panas pada wajah, dada ya, dan biasanya memang hot flashes ini jarang sih terjadi pada wanita Indonesia Bu, dan kebanyakan pada ras Eropa gitu, walaupun tetap ada, dan dia biasanya akan mengalami keringat pada malam hari ya. Jadi jangan nanti merasa keringat malam hari, tidur tidak nyenyak kan gitu ya. Apakah yang terjadi pada diriku, kata Anda ya? Jadi ternyata hormon kita sudah mulai berubah ya, mood berubah. Kok perasaan saya sudah makannya sedikit, tapi kok berat badannya naik gitu ya. Jadi Ibu di sini sudah diet? Sudah diet. Tapi kok kayaknya lingkar perutnya nambah terus ya? Ya Bu ya. Nah, pada ibu-ibu kita yang usia lanjut pun yang sudah mengalami itu kan 45 tahun sampai 55 tahun, dan dikatakan menopause ketika selama 12 bulan berturut-turut tidak menstruasi. Jadi kalau ibu sekarang mens, besok enggak, besok mens 3 bulan kemudian mens gitu atau tidak, itu belum mengalami menopause, itu masih peri ya. Jadi yang benar-benar dikatakan menopause adalah diagnosanya 12 bulan tanpa haid ya. Estrogen dan progesteron benar-benar sangat menurun, kemudian tidak terjadi haid lagi. Jadi aman ini Bu. Jadi kalau mama ini nggak enak kali no menopause kan gitu Bu ya, ternyata ada hikmahnya Bu. Jadi kita aman ketika kita dekat sama Bapak ya kan Bu ya, nggak mikir nggak positif kan Bu ya. Jadi mumpung jadi bisa lebih tenang hati Bu. Oke, yang terjadi pada fisik adalah kekeringan vagina ya. Ibu akan mengalami itu, jadi jangan takut, jangan cemas karena akan mempengaruhi seksualitas kita. Kemudian kulit kering, keriput, osteoporosis ini pasti terjadi. Jadi ibu, osteoporosis ini adalah termasuk silent disease ya, atau penyakit yang diam-diam, yang tanpa kita sadari itu sudah terjadi dalam tubuh kita. Kita diam gini ternyata sudah mulai terjadi itu Bu, osteoporosis. Karena itu saya menyarankan ibu-ibu untuk melakukan tes ya, terutama di sini kebetulan mitra saya atau mitranya kami adalah Prodia, untuk melakukan tes agar kita bisa tahu bagaimana kalsium kita, bagaimana vitamin D kita gitu Bu ya. Oke, kemudian terjadi penurunan libido. Ibu kalau zaman dulu dicolek 1 kali sudah main hajar. Sekarang perasaan dicolek sampai 10 kali enggak sih masuk Bu? Oh, rasanya capek ya gitu ya, menolak malah ya. Tapi enggak boleh Bu katanya. Ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada gejala ya dan dapat di setiap fase. Intinya premenopause kita masih aman-aman aja. Kemudian perimenopause seperti saya tadi jelaskan ya, pada emosional, cemas, mudah marah, sulit konsentrasi, itu biar ibu nanti yang Bunda yang menjelaskan. Kulit, dampak gangguan tidur dan sebagainya. Kemudian pada menopause, karena di sini saya lihat juga ibu-ibu banyak yang sudah lanjut usia, osteoporosis itu saya tetap beberapa kali saya melakukan seminar bersama Prode itu tentang osteoporosis ya. Kemudian merasa sendiri Bu, atau brain fog. Ibu tahu brain fog? Dia punya ngejang kacamata om. Terus ibu lupa nih, ini anak saya yang nomor berapa, namanya siapa ya. Tapi kalau masalah UE inget ya Bu. Iya, tahu dia UE 100.000, 50.000 tuh dia tahu. Ya, jadi akan mengalami brain fog, jangan dimarahin ibunya kita Bu ya. Ya, Pak Mami, Ibu, Umi, Mama, ini enggak ingat selalu enggak ingat saya sudah yang menjaga, saya yang
menjaga ibu, apa istilahnya, menemani ibu, kok ibu tetap lupa sama saya, jangan dimarahin ya Bu ya. Beliau saat ini sebenarnya juga nggak nyaman sama dirinya. Jadi saya kalau ngomongin ibu tuh cepet mewek. Jadi ketika mbak-mbak atau teman-teman di sini yang masih punya ibu, tolong benar-benar dijaga, disayangi ya. Oke, dampaknya akan mengalami risiko jantung ya, terus kontinensi urin. Jadi gampang beser ya, nanti gampang beser dan mak-mak kita itu. Jadi jangan juga dimarahin, cukup kita ngelapin lantainya ya, menggantikan celana dalamnya gitu. Yuk lanjut, sepertinya saya nggak terlalu banyak lagi, sedikit cara penanggulangannya. Tetap intinya mungkin bisa dilanjutkan. Nah ini aja Bu, cara menjaga kesehatan reproduksi, tetap aktif, jangan rebahan ya. Kemudian makan gizi seimbang, istirahat yang cukup, sosialisasi. Contohnya seperti yang ibu lakukan hari ini ya. Ibu melakukan sosialisasi, itu akan membuat hormon kita bahagia. Dapat ilmu ya, bahagia bertemu teman, dapat pahala lagi Ibu ya. Kemudian stimulasi mental dan pemeriksaan rutin. Ingat Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Herma, pemeriksaan rutin itu perlu. Saya yakin ibu-ibu di sini takut ke laboratorium ya. Saya setiap ketemu di ibu di majelis taklim pasti bilangnya takut. Kenapa takut Ibu? Ya, mungkin mumpung ada Pak Prodia, harganya katanya Pak bisa diturunkan. Sering-sering dikasih diskon. Karena ternyata ketakutannya itu satu karena biaya. Kedua karena takut sama hasilnya. Ya. Padahal ketika kita tahu apa yang terjadi pada tubuh kita, kita bisa lebih cepat mengantisipasinya dan bisa melakukan perbaikan. Jadi jangan takut. Pap smear ya Pak, ya Pak Wisnu setahun 2 kali ya bisa dilakukan. Nah setahun sekali ya masih boleh lah, tapi jangan sampai tidak. Kemudian yang bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium, ibu-ibu pemeriksaan gulanya ya, kolesterolnya, asam uratnya, vitamin D-nya itu penting sekali. Kemudian kalsiumnya juga ya, itu sangat penting karena ternyata kita perlu yang di makanan gizi seimbang. Kalau kita nggak bisa mencukupi, ibu bisa dengan suplemen. Suplemen apa aja? Vitamin D ya, omega itu boleh ibu ya, atau makanan-makanan lainnya. Lanjut. Nah, jadi kapan harus ke dokter? Apabila terjadi pendarahan di luar siklus haid atau di luar siklus haid setelah menopause. Kemudian haid yang sangat banyak, ketika dia dalam 1 hari bisa mengganti tiap 1-2 jam. Nyeri panggul yang tidak kunjung menghilang, hot flash yang mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian gejala depresi berat, itu juga harus segera ke dokter. Kemudian nyeri saat berhubungan intim ya, yang persisten. Terus lanjut. Oke. Di Prodia kita memiliki panel-panel ya, bukan saja untuk seorang wanita tapi juga untuk seorang pria, karena pria memiliki hormon testosteron Bapak. Jangan lupa kalau Bapak juga punya hormon, dan Bapak pun juga akan mengalami masa menopause yang disebut andropause ya. Kenapa perutnya tambah buncit juga begitu Pak ternyata ya, karena hormon testosteronnya menurun. Otot kan itu membantu untuk membentuk tubuh otot. Nah ketika itu menurun, otomatis kan otot yang semakin mengecil, lemaknya semakin banyak deh. Nah itu ya. Jadi pemeriksaan ini bisa dilakukan, tidak harus bersamaan apabila memang ibu mengalami proses gangguan seperti yang tadi. Oke lanjut. Nah sebagai penutup, saya rangkum bahwa wanita memiliki 3 fase yang penting: premenopause, perimenopause, dan menopause. Dan setiap fase memiliki gejala ya, dampak yang berbeda pada fisik, kemudian emosional, seksual satu orang dengan orang yang lain. Jadi penanggulangannya juga harus tepat, jangan ditunda-tunda kalau merasa tidak nyaman. Kemudian jangan ragu ke dokter ya kalau memang sudah ada alarm dalam tubuh kita ya. Kemudian banyak mitos yang di luar sana, benar-benar ibu
koreksi, jangan semua diterima. Ya, umpama biar keset pakai sesuatu yang dimasukkan di dalam mispi kita, katanya bisa bikin ini bikin itu harus dicari ya biar nggak salah. Oke. Kemudian wanita hebat itu ada Bu di setiap fase kehidupan. Jadi kita harus selalu merasa setiap pagi kita hebat, kita kuat, kita bermakna. Karena yang biasanya ibu-ibu alami kan pagi-pagi itu pikone cucian, belum nyapu ya, belum melayani suami, melayani anak, melayani yang lain. Jadi ini benar-benar kita harus tahu sekali. Kemudian sebagai ucapan terima kasih saya, izinkan saya memberikan satu kalimat yang mungkin ibu harus benar-benar tanamkan, bahwa wanita yang memahami tubuhnya, pahami ya Bu tubuh ibu ya, adalah wanita yang siap menaklukkan setiap fase kehidupan dengan penuh keberanian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.